Ketika bendera-bendera kekaisaran menelan satu persatu kerajaan di daratan Asia Selatan, ketika pasukan-pasukan kesultanan meruntuhkan tempat-tempat suci dan meremukkan martabat bangsa Maratha hingga ke titik terendah. Saat itu, India berada di ambang kehancuran. Selama berabad-abad, perang agama dan ekspansi militer tak bertepi telah mengutuk tanah ini menjadi arena pertempuran. Penguasa datang dan pergi. Raja-raja lokal bertekuk lutut menjadi hamba, dan rakyat meyakini bahwa para dewa telah benar-benar pergi meninggalkan mereka. Namun dari balik peperangan yang masih mencekam, seorang bocah dilahirkan untuk mengubah takdir. Sebuah kisah tentang lahirnya satu nama yang berani menantang tirani kekaisaran Muslim Mughal dan Kesultanan Bijapur sekaligus. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Raja Shivaji tahun 2026. मंदिर में तू था ही नहीं। शिवाजी। India abad ke-17, sebelum api pemberontakan membakar seluruh tanah Deccan. India berada di tengah situasi kedamaian di bawah naungan klan-klan perkasa Maratha. Di wilayah Sindhed tahun 1629, dua klan bangsawan terbesar, yaitu klan Bhonsle dan klan Jadavro, hidup dalam ikatan kerukunan dan kemakmuran. Disinilah Jijabai, seorang wanita berjiwa teguh yang sedang mengandung calon pahlawan besar, hidup bahagia bersama suaminya yang bernama Shahaji Raje Bhonsle, seorang sardar militer yang disegani dan amat ditakuti di seluruh daratan India Barat. Tapi di balik kemakmuran rakyat, bayang-bayang kehancuran sedang mengintai dari balik tembok tebal Istana Daulatabad yang menjadi pusat kekuasaan Kesultanan Ahmadnagar. Sultan Burhanizam Shah ketiga sedang dirundung kepanikan dahsyat. Dihasut oleh racun bisikan para menteri istana yang iri, sang sultan mulai percaya bahwa pimpinan tertinggi klan Jadavro yang bernama Lakuji Jadavro memiliki pengaruh yang terlalu kuat sebagai ancaman dan sedang merencanakan kudeta untuk merebut tahtanya. Sebuah rencana keji diatur. Utusan dikirim membawa surat diplomatik untuk mengundang Lakuji supaya hadir dalam pertemuan damai. Tanpa rasa curiga sedikit pun, sang sardar atau komandan militer sekaligus bangsawan feodal dalam sistem administrasi Kesultanan Deccan, sang veteran melangkah masuk ke dalam jebakan. Begitu gerbang Istana Daulatabad terkunci, maka perangkap mulai dilakukan. Lakuji dan putra-putranya dikepung dan dieksekusi oleh ratusan pasukan Sultan Burhanizam. Meski berusaha bertarung sampai sisa tenaga terakhir, klan Jadavro akhirnya tumbang. Dan inilah pengkhianatan paling mengerikan dalam sejarah Istana Daulatabad. Aba Sahib! तो आपके ताकत का डर था। Berita pengkhianatan tragis itu menyebar bagaikan api menyambar semak kering. Duka mendalam merobek dada Jijabai yang kehilangan ayah dan saudara-saudaranya dalam satu malam. Sementara kemurkaan mahadasyat membakar jiwa Shahaji. Pada hari itu, mata Shahaji Raje terbuka lebar seraya menyadari bahwa mengabdi pada para penguasa asing yang zolim ternyata hanya akan membuahkan kematian sia-sia bagi para bangsawan Maratha. Dari peristiwa pengkhianatan itulah, sebuah tekad suci mulia ditempa dari balik duka. Sebuah cita-cita agung yang bernama Swaraja atau kedaulatan mandiri tanah air dimulai dari titik ini, agar rakyat Maratha tidak akan pernah lagi tunduk, mengemis, dan diinjak-injak oleh penguasa asing. बगावत का ख्याल कई बार मन में आया है। कल फिर हमले होंगे।
तो फिर जाना किस लिए? Tapi kemurkaan musuh tak lagi mengenal batas kemanusiaan. Atas perintah Sultan Muhammad Adil Shah dari Kesultanan Bijapur, seorang jenderal kejam bernama Murar Jagdev menerjunkan ribuan kavaleri tempur untuk membumi hanguskan desa Pune, tanah Jagir yang merupakan peninggalan klan Bhonsle. Jeritan ketakutan mulai menggema. Desa-desa dibakar hingga rata dengan tanah. Lumbung pakan ditiadakan. Dan tak ada tempat berlindung serta tak ada belas kasihan. Namun, kehancuran fisik belum cukup bagi kerajaan Bijapur. Di tengah reruntuhan kota Pune yang hangus, Jenderal Murar Jagdev melancarkan aksi penistaan paling keji untuk menemukan jiwa rakyat Maratha. Dia menancapkan tiang besi, lalu memaksa keledai untuk membajak tanah pusaka tersebut, di mana secara adat kuno India, membajak tanah dengan keledai adalah ritual kutukan mutlak, yaitu sebuah simbol bahwa tanah tersebut telah menjadi tanah mati yang haram untuk dihuni. Dan atas peristiwa itulah, kini martabat rakyat serta bangsawan Maratha dihancurkan hingga ke titik paling rendah. अब यहाँ घर कस्बा Bencana tak berhenti sampai di situ. Badai kelaparan dahsyat merayap mencekik seluruh penjuru desa Pune. Ibu-ibu hanya bisa menangisi anak-anak mereka yang merintih kedinginan dan menahan lapar. Keputusasaan mencengkram mental rakyat Maratha. Para sardar dan pimpinan lokal terbukti tak berdaya menghadapi ekspansi musuh. Sementara, dewa-dewa mereka tampak membisu di hadapan kekejaman penguasa asing. Bahkan, sempat terpikir dalam benak rakyat, apakah peradaban Maratha benar-benar telah tamat? हमारा डर क्यों महसूस नहीं हो रहा? Namun di dalam kegelapan yang paling pekat, fajar tak pernah terlambat untuk terbit. Di tengah keputusasaan serta harga diri yang diinjak-injak, bayang-bayang harapan baru tengah merayap dari balik abu pembumi hangusan. Mereka tak pernah tahu bahwa tak lama lagi, Jijabai Saheb bersama putranya akan melangkah masuk ke desa Pune. Mereka bukan datang untuk meratap, tapi untuk mengembalikan harga diri serta martabat Maratha, dan merupakan awal dari kebangkitan yang akan mengguncang seluruh kekaisaran di India. तो आज गांव में चिताएं जल रही हैं। हम निजाम से इसका जवाब जरूर मांगेंगे। क्यों जाना है यहाँ से? Sinyal kebangkitan itu mulai terjadi ketika pada tanggal 19 Februari tahun 1630, di tengah perang dan keputusasaan rakyat yang kehilangan arah, sebuah keajaiban terukir dari puncak tebing benteng Shivneri. Di hadapan arca Dewi Shivai, doa bersimbah air mata dari seorang ibu dikabulkan. Ketika tangis bayi pecah membelah malam, dan Shivaji Raje Bhonsle resmi dilahirkan ke dunia. Di mata sang kakak yang bernama Sambhaji Muda, serta seluruh rakyat Maratha yang tertindas, kelahiran bayi mungil ini bukan takdir biasa. Ini adalah fajar baru, sebuah sinyal sakral bahwa dewa-dewa belum pernah meninggalkan tanah Maratha. फिर बच्चे कुछ जिंदा मुर्दों को भी राख। शिवाजी। Meskipun di saat yang sama, takdir tak memberi ruang untuk merayakan kebahagiaan. 3 raksasa penguasa asing, di antaranya Kekaisaran Mughal dari utara, serta Kesultanan Bijapur dan Ahmadnagar, terus mencengkram dan berebut kekuasaan di tanah Deccan. Puncaknya terjadi di Benteng Mahuli. Shahaji Raje terdesak hebat dalam kepungan pasukan gabungan musuh. Maka, demi menyelamatkan Jijabai serta putra-putranya, Shahaji terpaksa mengambil keputusan paling pahit, yaitu bersumpah setia sementara kepada Sultan Bijapur. लेकिन हमारे अपनों का साथ नहीं मिला। Atas sumpahnya itu, Shahaji dikirim jauh ke selatan untuk memimpin pasukan Bijapur. Tapi sebelum itu, dia mengutus dan memerintahkan Jijabai dan Shivaji Muda untuk kembali ke tanah pusaka Pune yang telah porak-poranda, yang kala itu berada di bawah bimbingan wazir kepercayaan yang bernama Dadoji Kondeo.
Terpisah ribuan mil dari suaminya, Jijabai tak membiarkan putranya tumbuh menjadi pemuda yang tunduk pada penjajah. Di antara reruntuhan tanah Pune yang hangus, Jijabai menanamkan doktrin kebebasan yang membakar jiwa Shivaji kecil. Seraya berkata, "Ayahmu terpaksa menghamba pada sultan demi menyambung hidup dan melindungi darah klan kita. Tapi kau, Shivaji, kau ditakdirkan untuk menjadi raja atas tanahmu sendiri." Dan dari kata-kata inilah, mentalitas seorang pendiri kekaisaran baru saja dilahirkan. उनकी इज्जत बचाएगा वो मेरा राजा। Di utara daratan India, kemegahan kekaisaran Mughal mencapai puncak kejayaannya. Dari Istana Agra, di bawah pembangunan megah Masjid Taj Mahal, Kaisar Shah Jahan menatap ke arah selatan dengan perasaan murka. Karena kemajuannya untuk menaklukkan daratan Deccan harus ditahan secara gigih oleh seorang Sardar Maratha yang selama ini tidak mau tunduk, yaitu Shahaji Raje Bhonsle. शाहजी भी खत्म होना चाहिए। Tak ingin ambisinya terhalang, Shah Jahan mengirim ancaman mematikan kepada Kesultanan Bijapur. Dia meminta pimpinan Bijapur untuk membantu Delhi demi bisa menumpas Shahaji, atau Bijapur akan diratakan dengan tanah. Ancaman dari utara kini telah benar-benar mengguncang istana Bijapur. Di balik tirai kekuasaan, Khadijah Sultana, atau yang dikenal sebagai Badi Begum, sebagai istri dari pimpinan Bijapur, mulai mempengaruhi suaminya, Sultan Muhammad Adil Shah, di mana sang ratu menegaskan, berkonfrontasi dengan armada raksasa Mughal sama saja dengan bunuh diri. हुजूर ने बनवाया है। इसके पहले मुगल उन तक पहुंचे, दक्कन में आदिल शाह और उत्तर में मुगल सल्तनत। Demi menyelamatkan tahtanya, Bijapur memilih bertekuk lutut. Mereka membayar emas dengan jumlah tinggi yang diminta oleh pihak Mughal di Delhi, dan sepakat membentuk persekutuan untuk memburu serta menghancurkan Shahaji Raje di benteng Mahuli. खून देंगे हमें शाहजी। आदिल शाही को शाहजी मिलेगा। शाहजी और सह्याद्री जितने दूर रहे उतना बेहतर। हम आदिल शाह के नौकर बनकर नहीं रह सकते। Maka singkat cerita, pada tahun 1636, titik tertinggi diplomasi tanah Maratha terjadi. Saat Maratha terkepung rapat di benteng Mahuli, Shahaji tak memiliki pilihan lain demi menyelamatkan nyawa rakyatnya. Dengan hati hancur, sang Sardar menandatangani perjanjian Mahuli di hadapan utusan musuh. Syaratnya amat sangat berat. Shahaji diusir dari tanah kelahirannya, diperintahkan mengosongkan wilayah Pune, dan diasingkan jauh ke Bangalore di wilayah selatan untuk mengabdi sebagai komandan perang Bijapur. लेकिन शाहजी को पुणे नहीं। Sebuah perpisahan keluarga yang menyayat hati pun terjadi. Shahaji membawa putra sulungnya Sambhaji menuju pengasingan di Bangalore untuk terus dididik dan ditempa setiap hari menjadi komandan tempur yang sangat mematikan. Meskipun di balik itu semua, Shahaji memutuskan langkah keputusan paling jenius dalam sejarah untuk menjaga tanah leluhur Pune agar tidak dicaplok sepenuhnya oleh musuh. Maka, dia mengutus istrinya Jijabai serta Shivaji kecil untuk kembali ke desa Pune didampingi Dadoji Kondeo sebagai wazir yang bijak. Sebuah keputusan penting yang tak disadari oleh Delhi maupun Bijapur. Shahaji berhasil mengamankan Pune di balik pengawasan penjajah, memberi panggung suci bagi Jijabai istrinya untuk menempa Shivaji muda di tanah asalnya. Fajar kemerdekaan baru saja dimulai. पुणे नहीं तो सौदा नहीं। Kutukan patok besi musuh resmi dicabut. Di atas tanah Pune yang dahulunya dihancurkan dan dikutuk oleh keledai Bijapur di bawah penguasaan Panglima Afzal Khan, Jijabai dan Shivaji muda melangkah tegap membawa takdir baru. Dengan bajak emas di tangan mereka, Shivaji menancapkan fondasi pertama kebangkitan Maratha. Setiap jengkal tanah yang terbelah bukan sekedar garisan pertanian, melainkan simbol bahwa tanah pusaka leluhur telah bangkit dari kematian.
Shivaji tak mencari tentara bayaran berpangkat tinggi. Dia merangkul putra para petani dan pemburu pegunungan yang dikenal dengan para Mafala, kaum pekerja keras yang hatinya dipenuhi penderitaan akibat penindasan penjajah. Di dalam kegelapan kuil Raireshwar di hadapan altar suci, sebuah ikrar paling legendaris terukir. Shivaji dan para prajurit setianya bersumpah tidak akan pernah melayani seorang raja atau sultan. Mereka bersumpah mati demi satu cita-cita agung, yaitu Hindavi Swaraja, yang berarti kemerdekaan mutlak bagi tanah air mereka. शुक्रगुजार रहेगा युवराज Tahun 1646, waktu untuk pembuktian telah tiba. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Shivaji melancarkan operasi militer pertamanya. Target utamanya yaitu Benteng Torna, benteng raksasa di puncak tebing yang menguasai seluruh akses pegunungan. Memanfaatkan kelalaian pasukan Kesultanan Bijapur, pasukan Mafala memanjat tebing terjal bagaikan hantu malam. Tanpa pertumpahan darah, pada akhirnya benteng Torna direbut dalam semalam. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Panji Jingga Bagwazenda berkibar megah menantang langit. Langkah awal dari sebuah ancaman baru yang akan membuat panik seluruh penguasa istana di India. Gerakan Swaraja tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Di bawah kepemimpinan Shivaji, jaringan aliansi klan-klan lokal terus diperkuat, termasuk merangkul penguasa wilayah perbukitan terjal Jawali melalui penunjukan Krishna Jibaji sebagai penguasa yang bergelar Chandra Rao. तकदीर में तो नाकामयाबी ही लिखी है। Berita tentang meluasnya pengaruh Maratha ini akhirnya telah sampai ke istana Bijapur dan sampai ke telinga sang jenderal paling ditakuti di tanah Dekan, yaitu Panglima Afzal Khan. Tanda bahaya besar mulai menyala, namun ancaman bagi Bijapur tak hanya datang dari Pune. Dari wilayah selatan, Shambhu, putra tertua Shahaji Raje, mulai turun tangan melancarkan gelombang perlawanan sengit terhadap faksi-faksi Kesultanan Adil Shah. संभाजी शाहजी राजे भोसले। Ini adalah sinyal pemberontakan pertama dari sang pangeran Maratha. Berbekal kekuatan fisiknya yang luar biasa dan gada besi raksasa di tangannya, Shambhu secara brutal menumpas pasukan-pasukan elit Adil Shah yang telah berani memburunya. Aksi nekat ini membuat Sultan Adil Shah tersentak panik dan diselimuti ketakutan yang luar biasa. शेर का शिकार करने के लिए कुत्ते भेजे हैं। सेवा का मुकाबला नहीं कर पाई हुजूर और मुझसे खान भी मारा। Panik oleh serangan ganda dua putra Shahaji, Sultan Adil Shah langsung memerintahkan serangan total. Target utamanya yaitu benteng Purandar yang menjadi basis benteng terkuat Swaraja. Perintahnya singkat dan berdarah, tumpas dan lumpuhkan Shambhu serta Shivaji. रानी से पुरंदर के साथ 2-3 और किले ले लिए। शिवा ने पुरंदर किले पर भी कब्जा कर लिया है हुजूर। और शंभू को यहाँ घसीट के लेके आओ। Perang terbuka skala besar pertama pun resmi pecah di tebing-tebing Purandar. Gelombang ribuan pasukan Kesultanan Bijapur menerjang maju, berbenturan langsung dengan benteng pertahanan baja pasukan Maratha Swaraja. Dan ternyata musuh telah salah memperhitungkan medan perang Maratha. Di bawah komando Shivaji, pasukan Maratha melancarkan serangan balik yang amat mematikan dari celah-celah tebing, hingga pertempuran berakhir dengan kemenangan bagi Swaraja. Bahkan jenderal besar kepercayaan Adil Shah yang bernama Musekan berhasil dilumpuhkan dan dibuat tak berdaya di tangan Shivaji. Kemenangan di Purandar membakar semangat seluruh rakyat Maratha. Harapan kini bertumpu sepenuhnya pada dua putra Swaraja. Tapi Kesultanan Bijapur melancarkan balasan yang sangat licik. Panglima Afzal Khan menangkap Shahaji Raje dan menjebloskannya ke penjara Bijapur. Meski disiksa, Shahaji tetap bersikeras bahwa aksi putra-putranya adalah murni kehendak mereka sendiri. कार करे तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल। शाही सल्तनत के सरदार शाहजी राजे।
Krisis ini mempertemukan kembali dua bersaudara yang telah lama terpisah, Sambu dan Shivaji. Di tengah hutan terpencil, dua kesatria Maratha ini menyusun strategi ganda paling berani demi bisa membebaskan sang ayah. Maka, sebuah permainan catur politik tingkat tinggi pun dimainkan. आबा साहब जैसे दाढ़ी बढ़ा ली है। Sementara, Shambhu bersiap mengerahkan kekuatan militer untuk membebaskan sang ayah, Shivaji melancarkan manuver diplomasi tingkat tinggi yang sangat cerdik. Ketika secara diam-diam, Shivaji menjalin aliansi rahasia dengan Kaisar Shah Jahan dari Kekaisaran Mughal. Shivaji meyakinkan Delhi bahwa Kesultanan Bijapur adalah musuh bersama yang sangat berbahaya. Langkah skakmat terjadi. Tekanan keras dari Mughal membuat Sultan Bijapur gemetar ketakutan. Dan pada akhirnya, Shahaji Raje dibebaskan dari kurungan besi. आदिल शाही में हाथी एक ही है हुजूर। अब हम आदिल शाह को उखाड़ देंगे। Tapi kebebasan itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sebagai syarat pembebasan, Shambhu dipaksa bergabung dengan pasukan Afzal Khan untuk menyerbu benteng perbatasan Mughal. Dan di pertempuran Kanakgiri, pengkhianatan paling kejam terjadi saat Afzal Khan mengkhianati Shambhu dari belakang di tengah kecamuk perang. Dan pada akhirnya, sang putra sulung Swaraja telah gugur. तक क्यों नहीं पहुंच पाए बाबा? राम के आगे राजा लगाने से कोई राजा नहीं बनता। Kematian Shambhu merobek dada sang ibu. Di atas duka yang membakar jiwa, Jijabai Saheb menatap Shivaji dan memberikan satu perintah pembalasan dendam paling mengerikan. Dia berkata, "Bawakan kepala Afzal Khan ke hadapanku." Namun sebelum memburu Afzal Khan, duri dalam daging harus dicabut. Penguasa Jawali, Chandra Rao Krusnajibaji, secara licik berbalik membelot dan bersekutu dengan Bijapur. Pengkhianatan di tanah sendiri tak akan pernah diampuni. लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है महाराज, स्वराज्य के व्यापारियों से बेवजह ज़कात वसूल रहा है। पर उस चंद्र राव ने ही उसे वहां पनाह दी है। आज ही आजा। गोला बारूद मौजूद। Dengan perasaan murka yang meluap, Shivaji menerjunkan seluruh kekuatan tempurnya untuk meratakan wilayah Jawali. Dan benteng Jawali yang tak pernah tertembus selama ratusan tahun runtuh dalam semalam. Chandra Rao tewas dalam serbuan, dan seluruh wilayah strategis pegunungan jatuh ke tangan Swaraja. Rintangan telah dibersihkan. Kini mata Shivaji tertuju pada satu target utama, yaitu Afzal Khan. Kabar runtuhnya Jawali membakar dinding istana Bijapur. Sultan Muhammad Adil Shah tersentak kaget hingga menderita serangan jantung fatal dan tewas seketika. Tahta Kesultanan Bijapur yang berguncang hebat kini diserahkan kepada putranya yang bernama Ali Adil Shah II. Di saat musuh diliputi duka dan kepanikan, takdir baru lahir di tanah Swaraja. Dari rahim sang istri yang bernama Saibai Nimbalkar, Shivaji dikaruniai seorang putra gagah yang diberi nama dengan Sambhaji Raje, persis seperti mendiang sang kakak. Sebuah simbol bahwa perlawanan Maratha tak akan pernah padam. मेरा शंभू संभाजी। Peta perang kini telah membentang terang benderang. Komando tertinggi militer Bijapur diserahkan sepenuhnya kepada sang raksasa perang, yaitu Panglima Afzal Khan. Sebelum mengerahkan ribuan pasukannya, Afzal Khan mendatangi guru spiritualnya yang bernama Baba Dargah demi meminta restu. Namun, sang guru justru memberikan peringatan mengerikan. Dia berkata, "Keputusanmu menyerang Shivaji adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kamu hanya akan menjemput ajalmu sendiri di sana." तुम इतिहास लिखोगे तो बस अपने कंधों से। इस बार तकदीर बदलने निकला हूँ बाबा। अल्लाह अकबर। Takjub oleh kesombongannya sendiri, Afzal Khan membutakan hatinya dan tetap memilih berangkat menuju neraka pertempuran. Ketakutan akan kekalahan mulai merayapi jiwa sang panglima raksasa. Dibayangi ketakutan mendalam akibat ramalan gurunya,
kegilaan gelap merasuki pikiran Afzal Khan. Dia tak rela wanita-wanitanya jatuh ke tangan musuh jika dia tewas di medan perang, dan tragedi paling mengerikan dalam sejarah pun terjadi. Sebelum melangkah ke medan tempur, Afzal Khan secara keji mengeksekusi 63 begum, yaitu seluruh istri dan selirnya sendiri. 63 nyawa melayang dalam satu malam, yang menjadi saksi bisu kegilaan seorang jenderal yang dihantui oleh kegagalan. Dengan tangan yang berlumuran darah keluarganya sendiri, armada raksasa Afzal Khan bergerak merangsek ke jantung pertahanan Maratha. Namun di puncak benteng Jawali, Shivaji telah menunggu. Tidak ada rasa takut, yang ada hanyalah perhitungan strategi dan dendam mendalam atas kematian sang kakak. उनकी राह में हमारे कितने किले हैं? Sinyal peperangan terhebat dalam sejarah Deccan telah tiba. Pertempuran Pratapgarh resmi dimulai. Demi memancing Shivaji keluar dari sarangnya, Panglima Afzal Khan melancarkan taktik teror yang sangat kejam. Desa-desa dibakar, tanah suci Pandharpur dirusak, dan rakyat sipil dilumpuhkan tanpa ampun. Teror ini membuat banyak penguasa daerah Maratha gemetar ketakutan, hingga mereka memilih membelot ke pihak Bijapur. भगवान दर्शन नहीं देते। सोचा था सिवा से पहले तुम्हारे विट्ठल को मिलूं। मंदिर में मूर्ति नहीं है। Namun dari jauh, sang ayah Sahaji Raje tak tinggal diam. Dia mengutus komandan paling setianya yang bernama Kanhoji Chede untuk merapat ke desa Pune. Sebuah pengorbanan harga diri di mana Kanhoji menolak semua tawaran emas Bijapur demi satu panji kehormatan, yaitu Swaraja. ईमान रखिए। सिवा ने बेअदबी से पातशाही के किलों पर कब्जा किया। मैं अफजल खान मोहम्मद शाही। Melihat keganasan Afzal Khan, Shivaji mengambil keputusan yang sangat jenius. Demi mencegah pertempuran terbuka yang akan meratakan tanah keramat Pune dan membanjiri kota dengan darah rakyatnya, Shivaji memilih mundur. Dia mengosongkan Pune dan memindahkan seluruh pertahanannya jauh ke dalam rimba terjal benteng Pratapgarh di Jawali. स्वराज्य के चरणों में अर्पित करता हूं। शुभ आज से। Afzal Khan mengira Shivaji ketakutan. Dengan naluri pemburunya, sang panglima raksasa memutuskan mengerahkan seluruh armada raksasanya menuju hutan Pratapgarh tanpa menyadari bahwa dia sedang melangkah masuk ke dalam mulut singa. हाथी ने राजगढ़ की तरफ रुख मोड़ लिया। Tahun 1659, langit Deccan seolah tahu bahwa darah agung akan segera tumpah. Hujan deras menghantam perjalanan pasukan besar Bijapur, memaksa Afzal Khan mendirikan kemah darurat di wilayah Wai. Dan disinilah Psy War atau perang urat syarab tingkat tinggi mulai terjadi. Surat-surat diplomasi saling dikirimkan. Jebakan kata-kata saling dilemparkan untuk memancing lawan keluar dari zona nyamannya. Namun desakan keras dari Istana Bijapur tak memberi Afzal Khan pilihan lain. Sang panglima memerintahkan pasukannya untuk menerobos hujan dan lumpur, bergerak masuk ke jurang maut hutan Pratapgarh. हम साउली आएंगे। Di panggung tertinggi Pratapgarh, takdir kebangkitan Maratha berkumpul. Sang ayah, Sahaji Raje, mulai mengirimkan seluruh bala bantuannya, bergabung langsung bersama Shivaji di pilar pertahanan Pratapgarh. Tak hanya itu, Kanhoji juga telah hadir membawa pasukan elit tempurnya yang siap mati demi prinsip mereka. Seluruh pahlawan Swaraja kini telah berdiri sejajar di pilar batu Pratapgarh. Pasukan musuh telah memasuki rahang jebakan, dan pertempuran paling berdarah dalam sejarah India siap meledak. Tanggal 10 November tahun 1659, hari penentuan bagi takdir tanah India.
Pertemuan tingkat tinggi yang mematikan itu akhirnya terjadi. Panglima Afzal Khan menyetujui syarat untuk bertemu Shivaji di sebuah tenda netral bernama Samiana yang berada di lereng hutan Pratapgarh. Hanya 10 pengawal dari masing-masing pihak yang diizinkan berjaga di luar. Namun, Shivaji sangat mengenal watak licik iblis di hadapannya. Ia tidak datang tanpa persiapan. Di balik rimbunnya hutan Pratapgarh yang sunyi, ribuan pasukan elit Maratha telah menyebar dan bersembunyi demi menunggu kemungkinan terburuk atas pertemuan itu. Mengunci setiap sudut hutan bagaikan hantu yang siap menerkam. Di dalam Samiana, ketegangan mulai memuncak. Sang Panglima Afzal Khan merentangkan tangan, meminta Shivaji untuk memberikan pelukan damai. Namun begitu Shivaji mendekat, pengkhianatan terjadi. Afzal Khan mencekik leher Shivaji dan menikam punggungnya dengan belati mematikan. Tapi musuh salah memilih lawan. Belati itu tak mampu menembus kulit Shivaji yang telah dilindungi baju jirah besi di balik jubahnya. Dalam hitungan detik, Shivaji membalikan keadaan. Dengan senjata rahasia cakar macan besi, Shivaji merobek tubuh Afzal Khan dan kemudian mengeksekusinya. Sang jenderal raksasa Bijapur yang tak terkalahkan gugur untuk selama-lamanya di tangan Shivaji. Dan kemudian, trompet perang ditiup. Seluruh pasukan rahasia Maratha keluar dari persembunyiannya. Di bawah komando langsung Shivaji, mereka menyerang habis pasukan Bijapur yang terjebak di lembah sempit Pratapgarh. Strategi brilian, jebakan sempurna, dan eksekusi mematikan menyebabkan kemenangan mutlak bagi Swaraja Maratha. Kemenangan mustahil di Pratapgarh mengubah sejarah India untuk selamanya. Kekuatan Maratha tak lagi bisa dibendung oleh kekaisaran manapun. Dan pada akhirnya, anak laki-laki yang dahulu terusir dari tanah kelahirannya, membajak tanah kutukan dengan bajak emas, kini telah duduk di atas singgasana kemerdekaan. Dia dinobatkan sebagai Maharaja Agung yang disebut dengan Chhatrapati Shivaji Maharaj, sang pendiri kekaisaran Maratha, sebuah entitas raksasa yang kelak akan menaklukkan hegemoni Mughal dan berkuasa mendominasi seluruh Asia Selatan. Keadilan telah ditegakkan dan kebebasan mutlak telah direbut kembali. Dan itulah akhir dari cerita paling epik dalam sejarah peradaban India. Bagaimana menurut kalian tentang strategi Chhatrapati Shivaji dalam menghadapi raksasa Kesultanan Afzal Khan? Bagian mana yang bikin kalian paling berkesan? Langsung gas ramaikan kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan alur film sejarah paling epik dan masterpiece lainnya. Saya Rian pamit undur diri, dan sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.